Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, yang sudah menyiapkan menundukkan hati untuk boleh bersama-sama beribadah. Hari ini kita akan memulaikan ibadah minggu di dalam sukacita iman. Kita mau bersekutu, memuji meninggikan nama Tuhan, bahkan mau semakin diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari semua kita siapkan hati kita teduhkan hati kita, sambil sama-sama kita menyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, puji Tuhan. Hari anugerah Tuhan, hari yang sungguh luar biasa bagi kita. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama di dalam satu persekutuan, tetapi di rumah kita masing-masing, kita boleh bersyukur, kita boleh beribadah bersama-sama. Kita percaya ketika Tuhan ada dan hadir bersama dengan kita, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan yang sungguh nyata. Untuk itu mari kita memberikan kepada Dia hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Saya jemput kita semua, walaupun kita ada di rumah, kita boleh bersama-sama beribadah sambil berdiri. Kita nyanyikan pujian, Ku Beri Kemuliaan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Salam kasih karunia dari Allah Bapa bagi kita semua, bagi umat yang dikasihinya, umat yang mau datang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika kita membuka mata hati kita di tengah situasi saat ini, apa yang mau kita nyatakan kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan di tengah situasi di mana banyak orang dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan mungkin kita menjadi bagian di dalamnya. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, cuma karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita mau bersorak-sorai. Kita mau meninggikan nama Tuhan Allah kita yang sungguh memberkati kita. Kita mau mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersama secara medley. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Bolehkah sekali lagi saya mengundang kita semua untuk berdiri. Yang di rumah boleh bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Segala puji syukur.
kita boleh merasakan betapa luar biasanya Tuhan. Tetapi ada di antara kita, bahkan banyak di antara kita yang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada yang memisahkan, ada yang membuat hati kita tidak bisa tertuju kepada Tuhan, yaitu dosa. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah menyakiti hati Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita menyakiti hati sesama kita, maka sebagai orang percaya hati kita seperti tertusuk. Kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa datang melayani kepada Tuhan, karena kita tahu, kita sadar kita melakukan dosa. Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang bagi kita semua. Hatinya yang penuh kasih mau mengampuni kita yang mau datang dengan kerendahan hati. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku setiap salah dan dosa kita kepadanya dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sambil kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan, kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 204. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap seru doa kami yang memohonkan pengampunan untuk setiap salah dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, basuhlah setiap dosa kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima, berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita bersyukur oleh kasih Tuhan yang ajaib boleh memulihkan kita, sehingga kalau kita menyadari bahwa hidup ini cuma anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. goyah di dalam melangkah. Tapi juga kita tahu bahwa kita butuh terang Tuhan yang akan menuntun kita, bahkan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan kehendaknya. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, mari kita siapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi bentuk yang sesuka hati Tuhan, yang boleh memuliakan dan memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yani Warongan. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk
masih Tuhan percayakan hingga hari ini kami boleh memuliakan Engkau. Karena itulah tujuan kami diciptakan dan diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, di hidup ini kami membutuhkan pegangan, kami membutuhkan pelita, dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, untuk kami boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di pagi hari ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua, memampukan kami semua Tuhan, baik yang sementara beribadah di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan tolong firman-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kami melangkah. Kami boleh berkonsentrasi membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita. Walaupun di tengah-tengah situasi dunia yang pergumulan dengan virus corona, tapi kita boleh terus ada dalam anugerah Tuhan. Itu hanya kebaikan dan kasih sayang Tuhan bagi kita. Bahkan secara khusus melalui gereja ini kita bersyukur kita boleh beribadah di tempat ini. Itu juga semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, hanya karena kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempersiapkannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga yang ada di rumah, mari kita membaca bagian yang akan mendasari khotbah kita yang dengan tema bahwa Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil untuk mengawali pelayanan kita lewat gereja ini. Mari kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-30 kita bisa menyimak di Alkitab kita masing-masing. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, ia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Salah satu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop ini adalah kesaksian tentang Yohanes Pembaptis yang berbicara secara jujur tentang siapa dirinya dan siapa Yesus Kristus. Dan hal ini kalau kita melihat dimulai dari kegiatan pembaptisan yang dilakukan Yesus melalui murid-muridnya. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, dan Yohanes yang juga membaptis di tempat yang sama, yaitu di tanah Yudea. Nah, para murid Yohanes di sini kita bisa melihat iri hati melihat karya Yesus dan khawatir bahwa reputasi gurunya yaitu Yohanes terancam karena datangnya boleh dikatakan tokoh baru, yaitu Yesus Kristus. Murid-murid khawatir bahwa pemimpin mereka yaitu Yohanes mungkin akan tersingkir karena munculnya tokoh atau pelayan yang baru. Seperti ungkapan dalam ayat 26 di situ dikatakan, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Dengan menyampaikan keluhan ini kepada Yohanes guru mereka,
mereka juga mau menyalahkan atau menyesali tindakan Yohanes yang beberapa waktu lalu kalau membaca dalam pasal 1 ayat 29, Yohanes bersaksi tentang Yesus yang akan datang. Karena dengan hal yang dilakukan oleh Yohanes, kelihatannya Yesus lebih sukses daripada Yohanes. Dan kalau kita simak lagi di ayat 26, jelas di situ dikatakan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Yang tentang dia bahwa Yohanes telah memberi kesaksian. Keruan mereka jelas ini. Di sini ada unsur iri hati karena melalui murid-muridnya Yesus membaptis banyak orang. Dan ini menimbulkan ketidaksenangan kepada Yesus oleh beberapa murid. Dengan sebutan yang bisa kita perhatikan dari ayat-ayat ini, mereka tidak menyebut Yesus dengan nama Yesus kalau orang melihat, tapi dengan kata pengganti, yaitu orang, dia-nya, tanpa menyebut secara langsung nama pribadi. Karena kita tahu penyebutan nama seorang itu suatu hal yang sangat berharga, tetapi mereka memakai kata ganti. Seringkali kalau orang berrelasi dengan seorang, kalau orang somara, orang senyata sebut nama orang, tapi kalau orang bilang kamu ngana dan sebagainya, kadangkala itu sudah ada unsur bahwa orang sementara tidak senang dengan orang itu, orang sementara marah dengan orang itu, bahkan mungkin orang benci dengan orang itu, orang iri hati dengan orang itu, sehingga orang mau menyebutkan status yang ia miliki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam keluhan itu mereka melebih-lebihkan. Karena mereka berkata, kalau kita lihat, mereka katakan semua orang pergi kepadanya di ayat 26. Padahal ayat 23 di situ ditunjukkan bahwa masih ada orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Jadi memang dikala ada orang yang mulai iri hati, mulai marah, mau melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibuat orang tersebut, bahkan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang subjektif, tidak objektif lagi dalam melangkah. Bahkan ada unsur fitnah yang disampaikan. Dan ini seperti yang juga terjadi di tengah-tengah perjalanan pelayanan dari murid-murid Yohanes. Tapi kita melihat di sini Yohanes menjawab keluhan muridnya di ayat 27. Di situ ditulis, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat ini Yohanes mau menekankan kepada muridnya bahwa dia dipanggil oleh Allah yang berdaulat. Dia dipanggil secara pribadi oleh Allah secara khusus untuk boleh melayani Tuhan, bukan untuk bersaing dengan orang lain, bukan untuk meraih popularitas, bukan untuk dikagumi, bukan untuk dilebih-lebihkan, tetapi dia tahu tentang panggilannya. Dia tahu bahwa Tuhan yang telah memanggil dia secara pribadi, dan dia dipanggil memiliki tugas yang besar, mempersiapkan jalan bagi Yesus yang akan datang. Yohanes tahu di posisinya. Yohanes tahu bahwa posisinya tidak akan mengambil apa yang menjadi bagian yang harus Yesus kerjakan dikala dia ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang ada. Yohanes tahu pekerjaannya adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus, kedatangan Juru Selamat, agar orang boleh bertobat dan Yesus boleh datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap Yohanes ini menjadi teladan bagi saya dan kita semua, bahwa Yohanes tidak menyombongkan diri dan tidak merasa rendah diri dikala ada orang lain yang ada yang mungkin lebih di dalam pelayanan yang sementara dikerjakan. Bahkan ia menuju kepada Yesus yang harus dipuji, yang harus ditinggikan, yang harus dilayani. Mengapa demikian? Karena Yohanes menyadari siapa dirinya, menyadari panggilannya. Panggilannya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bersaing dengan siapa-siapa, tapi untuk mengerjakan dengan sungguh apa yang menjadi bagian yang dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga di bagian ayat yang paling terakhir yang kita baca dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena memang natur manusia pingin setelah manusia dalam dosa, pingin lebih dari sesuatu,
lebih dari orang lain, lebih dari yang lain. Tetapi di sini kita melihat Yohanes mengajarkan di dalam pelayanan biarlah Tuhan sendiri yang dipuji, dipermuliakan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya dalam pelayanan kita Yesus semakin besar? Dalam pelayanan kita di GKI, inilah kerinduan kita. Bukan orang yang semakin besar, bukan nama kita yang semakin besar, tetapi Yesuslah yang semakin besar, tapi orang yang semakin kecil. Bukan Yesus makin besar dan kita makin besar pula. Bukan Yesus makin bertambah dan kita pun makin bertambah. Bukan Yesus makin penting dan kita juga makin penting. Tapi kita mungkin semakin kecil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, belajar dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes Pembaptis sadar posisi dan tanggung jawabnya. Sadar posisi dan tanggung jawabnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kunjungan kenegaraan presiden di suatu tempat, maka ada orang-orang tim pendahulu yang akan lebih dahulu pergi mempersiapkan tempat di mana sang presiden akan datang. Dan dikala orang datang untuk mempersiapkan, bukan nama mereka yang ditonjolkan, tapi yang ditonjolkan sang pemimpin yang akan datang. Dipersiapkan jalan agar semuanya berjalan dengan baik. Dan dikala sang pemimpin datang, namanya yang dikenal, bukan para orang-orang yang mempersiapkan jalan tersebut. Nah, ayat 28 di sini dikatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Begitu juga dengan Yohanes. Dia bukan Mesias, tapi dia diutus untuk mendahului kedatangan sang Mesias, yaitu kedatangan Kristus. Terjemahan lain menulis begini, pekerjaanku ialah mempersiapkan jalan bagi orang itu, supaya semua orang akan mengikut dia. Kalian sendiri tahu aku berkata dengan tegas bahwa aku ini bukan Mesias. Aku hanya mempersiapkan jalan baginya, lain tidak. Bahwa Yohanes menyadari benar bahwa dia hanya mempersiapkan jalan. Dia tahu sendiri siapa dirinya. Dia tahu posisinya di dalam panggilan Tuhan. Ia tahu bahwa ia ditugaskan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan manusia, orang-orang pada waktu itu untuk dilawat oleh Allah. Nah, dalam kehidupan pelayan kita juga pun hanya sebagai sarana. Yang utama bukan saya, bukan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang utama adalah Kristus, Tuhan sang kepala pelayan yang akan melawat umatnya. Saya dan saudara, kita orang Kristen yang melayani Tuhan hanya sarana yang digunakan oleh Tuhan. Tetapi yang utama adalah Tuhan yang akan datang. Sehingga janganlah kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Apalagi dengan jabatan-jabatan dalam pelayan yang kita miliki. Bahkan Allah sangat membenci kesombongan dan menentang orang-orang yang sombong dan congkak. Amsal 16 ayat 18 di situ dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bahkan bapak-bapak gereja sangat menulis bahwa kesombongan adalah hal yang tidak benar, adalah hal yang dibenci Allah. Agustinus menulis kesombongan adalah awal dari segala dosa. Thomas Aquinas menulis bahwa kesombongan sebagai dosa pokok, dan banyak hal lagi. Kita harus tahu posisi kita. Kalau orang tahu posisi dan tanggung jawab kita, maka kita tidak akan sekali-kali untuk menyombongkan diri dan membanggakan diri. Hal kedua, bagaimana supaya hidup dan pelayanan kita Tuhan Yesus yang semakin besar tapi kita semakin kecil adalah tidak iri hati. Dan gambaran ini kita bisa lihat dalam ayat 29. Di situ dikatakan, yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Di sini seorang sahabat mempelai laki-laki tidak iri kepada mempelai laki-laki walaupun ia sendiri yang harus berjuang mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan sang mempelai laki-laki. Dan gambaran ini sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu.
dalam masa yang lama, sehingga Yesus menyebut di mana Yesus disebut mempelai laki-laki, sedangkan sahabat-sahabatnya atau orang yaitu mempelai manusia adalah mempelai perempuan. Dan gambaran ini sangat dimengerti, di mana orang-orang Yahudi menempatkan sahabat mempelai laki-laki sebagai suatu posisi yang sangat unik. Dialah yang harus mempersiapkan segala sesuatu untuk suatu acara pernikahan bagi sang pengantin. Ya, kalau orang di masa ini ya, event organizer yang bertanggung jawab mempersiapkan untuk pesta pernikahan, di mana sahabat mempelai laki-laki ini bertindak sebagai penghubung antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ia yang mengatur perkawinan, ia yang mengirimkan undangan, ia yang memimpin pesta perkawinan, ia juga yang mempertemukan kedua mempelai dalam acara pernikahan. Ya, mungkin tidak seperti dengan kita di masa ini, tapi di masa pada waktu itu ada banyak prosesi yang harus dilakukan, dan ia sang mempelai, sang sahabat dari mempelai laki-laki harus bertanggung jawab atas segala sesuatu, termasuk ia yang menjaga kamar pengantin wanita agar tidak dimasuki pria yang lain sampai menunggu kedatangan sang mempelai laki-laki. Sehingga yang tadi kalau kita baca di ayat tersebut, sang mempelai sahabat mempelai laki-laki akan sangat bersuka cita dikala mendengar suara sang mempelai laki-laki yang sudah akan datang menuju kepada tempat di mana mempelai perempuan berada, dan dia akan membukakan pintu bagi sang mempelai laki-laki untuk masuk bertemu dengan sang mempelai perempuan. Setelah itu tugasnya selesai. Yang berjuang pada waktu itu adalah sahabat dari mempelai laki-laki mengatur segala sesuatu. Dan dikala sang mempelai laki-laki dan perempuan sudah bertemu, itulah sukacita terbesar yang dialami oleh seorang sahabat sang mempelai laki-laki. Nah, inilah yang gambaran yang mau digambarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya, bahwa ia adalah sahabat dari mempelai laki-laki itu Yesus Kristus. Dan dikala Yesus sudah datang di tengah-tengah dunia, dia bersuka cita untuk melawat umatnya, sehingga dia tidak iri dengan kedatangan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita di dalam pelayanan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi sarana untuk mempersiapkan Tuhan melawat umatnya? Atau mungkin di antara dalam pelayanan kita ada orang-orang lain yang memang Tuhan pilih, Tuhan siapkan untuk mengerjakan proyek besar, dan kita hanya jadi penopang. Apakah kita akan bersuka cita di situasi-situasi seperti itu? Atau mungkin malah kita iri hati, atau mungkin malah kita membatasi dan sebagainya? Sebaik orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita mengerjakan bagian kita mengerjakan tanggung jawab kita, dan orang lain mungkin akan lebih dari kita, biarlah dia mengerjakan apa yang menjadi panggilan dan bagiannya, sehingga kita sama-sama mengerjakan pelayanan yang menjadi untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana supaya dalam hidup pelayanan kita Yesus Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil, yaitu kerendahan hati. Sesungguhnya ada banyak alasan Yohanes untuk boleh menyombongkan diri, untuk meninggikan diri, untuk membesarkan diri. Kalau kita baca dalam bagian-bagian yang ditulis, bukankah Yohanes adalah nabi yang jauh sebelumnya sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama? Kalau orang baca Yesaya 40 ayat 3, di situ ditulis, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yohanes bisa membanggakan diri dengan hal itu. Bukankah memang di Perjanjian Lama dia sudah dinubuatkan akan kedatangannya? Yohanes juga membuat banyak orang bertobat. Kalau orang baca ayat 5 dan 6 di bagian yang kita baca, Yohanes pasal 3, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Bukankah itu juga bisa para hamba Tuhan atau Yohanes membanggakan diri? Sudah jauh sebelumnya dinubuatkan kedatangannya.
Bahkan dalam pelayanannya banyak orang yang datang kepadanya. Bahkan Yohanes sendiri yang membaptis Yesus. Apa yang kurang untuk membanggakan diri dengan posisi ini? Tetapi Yohanes tidak melakukannya. Dia tahu bahwa hal-hal yang bisa dia lakukan itu semua karena Tuhan yang mempercayakannya. Tuhanlah yang melakukannya, Tuhanlah yang berkarya. Dan yang akan datang adalah pribadi yang lebih besar, yang berkuasa, yang Tuhan utus untuk melawat umatnya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ayat 11 dari pasal 3 yang kita baca tadi, di situ dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Memang merenungkan bagian ini kadang-kala orang sulit mengakui dikala yang datang itu memang Tuhan siapkan dan mungkin melebihi dari kita. Karena memang keberdosaan manusia yang ingin membanggakan diri, ingin melebihi dari orang lain. Tapi saya percaya, kita percaya orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan dikala orang tahu posisi kita, bagian yang Tuhan percayakan kepada kita, orang tidak pernah iri, tidak akan marah, tidak ada dengki dengan orang lain yang mungkin melebihi dari kita. Asalkan itu memang yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan kepadanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang kudus dalam sejarah gereja juga banyak menekankan pentingnya kerendahan hati sebagai salah satu karakter dari murid Kristus, sebagai salah satu karakter yang harus dimiliki para pelayan Tuhan. Agustinus juga menyatakan, bagi orang yang mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan, maka ada 3 hal yang harus dimilikinya. Ini pernyataan dari Agustinus. 3 hal yang harus dimiliki orang yang mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan, yang mau hidup melayani Tuhan, yaitu pertama, kerendahan hati, kedua, kerendahan hati, ketiga, kerendahan hati. Kemudian Jonathan Edwards, seorang teolog yang berkarya bagi kebangunan rohani di Amerika abad ke-18, dia mencantumkan bahwa kerendahan hati sebagai salah satu dari tanda kerohanian yang sejati. Charles Swindoll, seorang penulis buku yang terkenal, menulis bahwa kerendahan hati berarti mengutamakan nama baik Tuhan daripada nama baik diri sendiri. Di dalam kita mengikut Tuhan, pentingnya kita untuk memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan yang dipercayakan. Bahkan dalam Alkitab banyak dicatat bahwa Allah memuji umatnya yang memiliki kerendahan hati. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kerendahan hati sangat penting untuk boleh Tuhan semakin kecil dan Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita. Orang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan kita, bukan melihat aku, bukan melihat saya, tetapi melihat Yesus di dalam kehidupannya, kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes telah memberikan teladan yang luar biasa bagi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Mari kita menjadi kesaksian di dalam kehidupan yang sementara dijalani. Dan Yesus sendiri yang boleh dilihat oleh banyak orang. Nah, terakhir, bagaimana perilaku orang percaya di mana Yesus semakin besar dan diri kita semakin kecil. Perilaku orang percaya di mana Yesus semakin besar dan diri kita semakin kecil. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 di situ, perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta kepora, dan sebagainya telah mati, harusnya telah mati. Dan sifat-sifat Yesuslah yang harus menonjol di dalam kehidupan orang percaya. Sifat-sifat Yesuslah yang harus menonjol, yaitu kasih,
sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus dilihat. Itulah yang semakin nyata yang harus ada di dalam kehidupan, perkataan, sikap, dan tindakan kita. Untuk boleh kita yang semakin kecil dan Yesus, kepala pelayanan kita, pemilik pelayanan kita, yang boleh semakin besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya mari kita melangkah di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam pelayanan kita bersama di gereja ini, kerinduan kita semua, biarlah Yesus yang semakin terlihat. Biarlah Yesus yang semakin dikenal. Biarlah Yesus yang semakin dipercaya. Biarlah Yesus yang semakin dipuji. Biarlah Yesus yang semakin dimuliakan lewat pelayanan yang kita bangun bersama untuk kemuliaan Tuhan, yang Tuhan izinkan ada lewat gereja ini. Biarlah mungkin saya tidak dikenal, biarlah mungkin kita sebagai pelayan-pelayan tidak dikenal, tetapi biarlah Yesus yang dikagumi, Yesus yang dipercayai oleh banyak orang. Dan terakhir, mari ada doa dari Ibu Teresa yang mungkin bisa menjadi berkat bagi kita semua. Doa Ibu Teresa seperti ini sebagai penutup khotbah kita. Oh Yesus, Tuhan yang lembut dan rendah hati, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Dari hasrat dihargai, lepaskan kami, oh Yesus. Dari hasrat dicintai, lepaskan kami, oh Yesus. Dari hasrat dihormati, lepaskan kami, oh Yesus. Dari hasrat dipuji, lepaskan kami, oh Yesus. Dari hasrat diutamakan, lepaskan kami, oh Yesus. Dari hasrat disetujui, lepaskan kami, oh Yesus. Dari hasrat menjadi populer, lepaskan kami, oh Yesus. Dari ketakutan direndahkan, lepaskan kami, oh Yesus. Dari ketakutan ditelantarkan, lepaskan kami, oh Yesus. Dari ketakutan dibatasi, lepaskan kami, oh Yesus. Dari ketakutan disalahpahami, lepaskan kami, oh Yesus. Dari ketakutan dilupakan, lepaskan kami, oh Yesus. Dari ketakutan dicemoohkan, lepaskan kami, oh Yesus. Dari ketakutan dicurigai, lepaskan kami, oh Yesus. Agar orang lain lebih dicintai ketimbang kami, Yesus anugerahi kami hasrat itu. Agar orang lain lebih dihargai daripada kami, Yesus anugerahi kami hasrat itu. Agar orang lain makin bertambah, kami makin berkurang, Yesus anugerahi kami hasrat itu. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar orang lain lebih diperhatikan daripada kami. Yesus anugerahi kami hasrat itu. Agar orang lain lebih utamakan daripada kami dalam segala hal, Yesus anugerahilah kami hasrat itu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari Yohanes Pembaptis, di mana dengan penuh kerendahan hati dia tahu posisi dan tanggung jawabnya. Dia dengan rendah hati menyadari bahwa dia ada, yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia tidak pernah menyombongkan diri dengan membanggakan diri, Tuhan. Tapi dia tahu bahwa Yesuslah yang utama, Yesuslah yang harus dipuji, Yesuslah yang dimuliakan. Dan biarlah teladan dari Yohanes menjadi teladan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bahkan sebagai pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Biarlah yang menjadi utama dalam hidup kami. Orang boleh melihat dalam hidup kami Yesus sendirilah yang dilihat. Lewat gereja ini Tuhan, biarlah juga Yesus sendiri yang boleh dilihat, bukan kami. Biarlah Yesus sendirilah yang ditinggikan, bukan kami. Biarlah Yesus sendirilah yang boleh dipercayai, bukan kami. Dan biarlah Tuhan, Yesuslah yang dimuliakan lewat pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Yang ada di rumah juga diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman-Nya, dan biarlah firman ini bukan hanya firman yang akan lalu dalam kehidupan kita, tetapi menjadi firman yang hidup untuk boleh kita lakukan. Sekalipun sulit, tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan. Untuk itu mari saat ini kita semua yang ada di rumah di tempat ini, saya coba kita berdiri,
kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli yang kita mulai dengan pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dan tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi karena keterbatasan kita yang ada, yang di rumah, mari kita mempersembahkan, menyiapkan persembahan yang akan nanti dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Dan kita mempersembahkan dengan sukacita apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyi bersama di dalam KPPK nomor 354, Ku bersukacita kerja baginya. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kami untuk kami boleh bersama-sama walaupun di rumah, tetapi hati dan pikiran kami tetap tertuju kepada Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur tiap-tiap hari Engkau menuntun kami dengan kesehatan, dengan kekuatan hikmat-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu yang limpah. Kami bersyukur Tuhan karena berkat sukacita bahkan pelepasan dari setiap pergumulan yang ada. Terima kasih. Bahkan hari ini kami boleh memulai Tuhan, walaupun tidak semua jemaat boleh hadir di dalam ibadah di tempat ini Tuhan, tetapi kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk itu secara live Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu boleh sama-sama mengikuti walaupun di rumah. Biarlah ini tidak mengurangi Tuhan sukacita yang ada. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dan terus Tuhan kami membawa permohonan kami kepada Tuhan,
Secara khusus Tuhan di situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong kami memohon perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas kami semua, atas umat-Mu. Banyak saudara-saudara kami Tuhan di belahan dunia, di Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara yang sudah terpapar. Biar Tuhan tolong bagi mereka yang sedang bergumul Tuhan, berjuang Tuhan antara hidup dan mati. Mereka mau datang kepada Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan Tuhan, sehingga setiap orang bertekuk lutut Tuhan menyadari, mengaminkan, bahkan percaya kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan, yang menciptakan kehidupan, sehingga sebagaimana firman-Mu, setiap kesombongan manusia boleh terus dikikis Tuhan, dan semua lidah lutut Tuhan boleh bertekuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan manusia. Tuhan tolong kami tahu menyikapi dengan benar, dengan bijaksana. Saat kami beraktivitas dalam keterbatasan, kami tidak tahu Tuhan setiap orang Tuhan yang terpapar, tapi biarlah Tuhan sekali lagi perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan setiap saudara-saudara kami Tuhan lindungi, yang sedang di rumah, yang dalam kondisi kurang sehat, Tuhan juga terus menguatkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang ada dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan tolong campur tangan Tuhan, memberikan pelepasan, bahkan terus berharap kepada Tuhan. Berbulan lewat usaha kerja Tuhan, yang butuh pekerjaan di masa saat ini Tuhan, banyak orang kehilangan pekerjaan Tuhan, usaha yang semakin menurun. Biar Tuhan tolong berikan pengharapan terus Tuhan, buka jalan yang terbaik. Boleh ada pekerjaan, boleh ada usaha Tuhan, untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan kiranya kasihani dan menolong. Yang bergumul Tuhan dengan masa depan kehidupan, Tuhan kiranya terus ada dan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Yang bergumul terus dengan kekhawatiran akan kehidupan, Tuhan tolong ada firman Tuhan. Biarlah mereka terus ingat firman Tuhan, bahwa setiap kami boleh datang kepada Tuhan di dalam kelemahan, di dalam pergumulan yang ada. Gereja-Mu ini Tuhan, GKRI Agape, Tuhan berkati lewat gereja ini Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang letih, yang haus Tuhan, yang butuh anugerah Tuhan. Pakai setiap kami yang Tuhan percayakan Tuhan ada di gereja ini, untuk boleh menjadi saluran berkat, untuk boleh Tuhan membesarkan nama Tuhan. Bukan kami Tuhan, tetapi Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Lewat gereja ini terang Kristus boleh dinyatakan Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan apa yang Tuhan amanatkan kepada kami umat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil, boleh terwujud lewat gereja ini. Bahkan kami semua yang di dalamnya boleh bertumbuh di dalam iman percaya, boleh semakin kuat, boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang Tuhan percayakan, hamba-Mu ini yang Tuhan percayakan untuk boleh Tuhan menuntun gereja ini. Tuhan terus memberkati, sehingga lewat kami juga kami boleh membawa orang-orang jemaat untuk semakin mengasihi Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati kami memohon, siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya manusia ciptaan-Mu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami hanya hamba-hamba Tuhan. Tetapi kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Pakai kami sesuka hati-Mu Tuhan, untuk Tuhan dipakai bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap tangan-tangan yang terbeban Tuhan untuk membangun gereja-Mu ini Tuhan. Bagi setiap hati Tuhan yang terus Tuhan ditaruh bagi Tuhan lewat gereja ini. Setiap lutut Tuhan yang bertekuk Tuhan berdoa bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih, berkati mereka semua. Setiap dana dan daya upaya Tuhan yang diberikan bagi pembangunan gereja ini, Tuhan berkati Tuhan. Setiap pribadi keluarga yang ada Tuhan memberkati, sehingga betul lewat Tuhan setiap tangan-tangan, setiap doa-doa Tuhan, setiap hati mulai terus Tuhan menjadi bagian pembangunan gereja ini. Sarana-sarana yang dibutuhkan Tuhan berkati. Dan terima kasih penyelesaiannya sudah semakin Tuhan sempurna, Tuhan terus semakin sempurnakan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur di saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan itu boleh dipakai bagi pembangunan gereja, bagi pelayanan yang ada. Ini yang menjadi syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita
Saya jemput kita semua yang di rumah pada saat ini, kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian penutup. Segala pujian bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita semua boleh beribadah bersama-sama. Hanya kepada Tuhan sajalah segala kemuliaan, pujian. Hanya Dialah yang layak menerima setiap persembahan, pujian, syukur kita. Dan kita bersyukur untuk hari ini atas nama kami, hamba Tuhan yang ada, mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah ambil bagian di dalam ibadah. Dan untuk warta jemaat sudah disampaikan, bisa dibaca di grup WA yang ada. Ada warta, semuanya lengkap, warta keuangan juga ada di dalamnya. Kita bisa membaca dan mengoreksi jika ada yang salah, ya, ada kesalahan atau ada hal yang mungkin tidak ada di dalamnya, silakan untuk menyampaikan lewat grup itu atau kepada Evangelis Yani Warongan. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat, tetap sukacita di tengah pandemi COVID-19. Hati kita tetap bersukacita karena kita punya Tuhan. Tetapi juga kita terus ikut ya standar keamanan yang ada, ya, kita tetap ikuti itu sehingga kita boleh beraktivitas dengan penuh sukacita di dalam campur tangan Tuhan. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Cair.